Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Solihin Al Khalil. You can call me So or Mr. Solihin. أيوة نعم اسمي صالح Al Khalil. جئت من ورو أنتجو بلي قومنا. Oke, perkenalkan, nama saya Solihin Al Khalil, asal dari Weru, dan biasa di sekolah itu dipanggil Solihin atau Pak So gitu ya. Dan pada kesempatan kali hari ini, insya Allah saya diamanahi untuk mengisi sesi motivasi. Dan untuk sesi motivasi pada hari ini, mungkin kita tidak akan memberikan penjelasan panjang kali lebar gitu ya. Tapi lebih tepatnya nanti kita akan membahas sebuah video dan akan kita kupas bersama-sama. Dan kita ambil hikmahnya apa begitu. Dan di era pandemi ini mungkin kita banyak dihadapkan dengan persoalan mungkin sehingga pada hari ini kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, yang biasanya bisa saling bertemu. Namun pada kesempatan hari ini mungkin kita hanya bisa bertatap muka via online. Dan mungkin cuman satu arah gitu ya, karena saya cuman membuat video dan kalian mendengarkan, kemudian mengambil apa intisari dari video itu. Tapi nggak apa-apa, semoga pandemi pada tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang bisa berlalu dan hilang dari muka bumi, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi motivasi, sebelumnya mungkin karena sudah terlalu lama kita pembelajaran daring dan lain sebagainya gitu ya, dan kita mungkin merasa bosan. Maka dari itu saya pribadi meminta kepada para peserta didik baru, semoga semangat kita itu tetap ada dan terus membara. Sebab apa, kalau misalnya semangat kita dalam menuntut ilmu itu tidak ada, mungkin kedepannya di masa depan kita akan menyesal seperti itu. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Nah, sudah jelaskan dalilnya bahwasanya kita itu dituntut untuk menuntut ilmu dari buayan ibu sampai kita meninggal dunia. Kalau kita belum meninggal dunia, itu kita dilarang untuk meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Maka dari itu, agar semangat kita tetap ada, kita itu harus di sini nanti ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi dan kita terapkan. Oke, sebelum masuk ke sesi motivasi, saya minta ke kalian semuanya, pertama itu kalian harus kenal dengan diri kalian terlebih dahulu. Kenali dirimu sebelum mengenali orang lain, seperti itu. Jadi kamu itu punya hobi apa, kemudian kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Itu kita harus tahu. Kalau misalnya kita tidak paham, itu kedepannya mungkin kita akan kesusahan gitu ya. Seperti contohnya kalau misalnya kita suka sama seseorang ataupun kita pengen mengetahui karakteristik seseorang, itu kita juga harus, sebelumnya kita harus tahu dulu kita itu tipenya seperti apa dan lain sebagainya. Kita harus paham selok-belok diri kita itu seperti apa, baru nanti kita bisa memahami orang lain, seperti itu. Yang poin kedua yaitu kenali tipe belajar. Kita itu harus kenal dengan tipe belajar kita. Tipe belajar kita itu seperti apa? Apakah dengan mendengarkan, menulis, ataupun ataupun gerak dan lain sebagainya. Itu kita juga harus paham semuanya. Kalau misalnya kita tidak paham, ya susah juga gitu. Terus untuk poin ketiga yaitu kita harus punya tujuan dan cita-cita. Setelah kita kenal diri kita, kemudian kita harus paham tipe belajar kita itu seperti apa, dan selanjutnya kita itu harus punya tujuan dan cita-cita. Karena apa? Kalau di antara 3 poin ini tidak ada, ya mau gimana lagi. Padahal kalau misalnya di masyarakat
kalau kita tidak memiliki ilmu di masa depan, kita cuman akan menjadi itu akan menjadi sampah masyarakat dalam sebutan umumnya seperti itu. Kita tidak akan menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara seperti itu. Apalagi kalau misalnya sekarang kita males untuk belajar. Alah, sinau apa iki pelajaran online terus. Nah, itu dihilangkan. Karena mumpung masih ada kesempatan, makanya kita harus terus menuntut ilmu dan memupuk semangat kita, semangat belajar kita. Nah, kalau 3 poin ini tidak ada, saya pastikan semangat kita dalam belajar itu akan berkurang. Karena apa? Kalau sudah tidak punya tujuan hidup, sudah tidak punya tujuan dan cita-cita, apa yang ingin kita raih gitu ya. Nah, maka dari itu para murid baru sekalian, sebelum terlambat kita kenali dulu diri kita, begitu ya. Karena dulu pernah saya alami juga bahwasanya saya juga mencari tipe belajar saya itu apa, kemudian tujuan dan cita-cita saya itu apa gitu. Kalau saya tidak punya, dan waktu SMP dulu saya juga belum menemukan, makanya saya menyesal sekali baru ketemu itu ketika saya sudah selesai lulus SMA. Alhamdulillah masih bisa dipraktekkan di perkuliahan seperti itu. Jadi kita harus kenal dulu dengan diri kita, tipe belajar kita seperti apa. Kalau kita tidak tahu tipe belajar itu seperti apa, nanti kalian bisa googling dan kalian lihat, cocokkan dengan diri kalian. Itu cocok apa enggak gitu. Kalau saya pribadi itu tipenya tipe kinestetik, dan biasanya kalau misalnya dalam pembelajaran saya itu harus memakai gerakan dan harus melafalkan seperti itu. Itu baru nanti masuk pelajarannya. Jadi kalau kalian belajar itu harus sesuai dengan tipe kalian. Contoh, kalian masuk masuk ilmu-ilmu itu dengan tipe mendengarkan contohnya. Jadi kalau kalian pengen memperdalam dan gampang dalam menerima ilmu itu kita harus paham tipenya. Kalau tipe kita tadi contohnya mendengarkan gitu ya, berarti kita gampang tinggal menyetel audio, mendengarkan orang lain belajar, itu sangat unik sekali. Teman saya itu juga ada yang tipenya mendengarkan, jadi paling enak itu dia. Karena apa? Karena setiap belajar mau ujian itu teman-teman itu pada belajar serius, membaca, menghafalkan dan lain sebagainya. Dia enggak, dia cuma mendengarkan teman-temannya membaca dan menghafalkan, itu dia sudah masuk di kepalanya sendiri gitu ya. Makanya uniknya di situ. Kita harus kenal dulu tipe belajar kita seperti apa dan harus punya cita-cita. Ingat, kalau kita tidak punya tujuan dan cita-cita, kedepannya kita akan merasa hampa seperti itu. Minimal ada satu cita-cita yang harus kita capai. Dan di era pandemi ini insya Allah banyak sekali manfaatnya kalau misalnya kita mau memanfaatkan digitalisasi. Contohnya, kalau misalnya kita punya tujuan dan cita-cita pengen jadi orang yang paham tentang teknik mesin contohnya, ataupun tentang bahasa. Anggap saja kalau misalnya kita pengen belajar tentang bahasa, sebagai saya ambil contohnya, itu sangat gampang. Kalau kita memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya, HP itu bukan untuk dimiringkan, yaitu untuk ngegame dan sebagainya, ataupun untuk chattingan doang, itu banyak yang tidak bermanfaat. Maka dari itu lebih baik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di rumah setelah kita belajar, mungkin setelah pembelajaran itu ya, kalau misalnya kita sudah selesai, baru nanti kita menambah ilmu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tujuan kalian ambillah kalian suka bahasa gitu ya. Jadi kalian belajar via Google, mungkin kalian bisa nyari banyak kosakata ya, terus kemudian kalian hafalkan, ataupun kalian bisa membaca buku yang tersedia ya, buku-buku tentang bahasa, ataupun kalian bisa juga mendengarkan di YouTube ataupun melihat ya, maaf di YouTube mendengarkan menyimak penjelasan, ataupun ya kalian bisa lihat daily activity tentang
pembelajaran bahasa itu banyak sekali. Contoh bahasa Inggris, mungkin kalian bisa menyimak percakapan di YouTube. Itu insya Allah menambah wawasan kalian dan akan mengembangkan diri kalian seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa itu tidak hanya sebatas kita menghafalkan kosakata, tapi kita juga harus mempraktekkan. Seperti yang awal pembukaan tadi, karena saya suka dengan bahasa, contohnya mungkin saya banyak belajar tentang pembelajaran mungkin bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Jepang, bahasa Cina dan lain sebagainya yang saya sukai seperti itu. Jadi tidak memungkiri kalau misalnya kita bisa menjadi lebih baik dengan kita mempelajari dan punya tekad kuat. Kalau kalian pernah lihat seorang YouTuber itu juga ada, dia belajar bahasa itu cuma 1 bulan, dia bisa mempelajari bahasa Romania dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Maka dari itu 3 poin tadi itu sangat penting dan mempengaruhi masa depan kita. Maka dari itu saya minta kalian mencari kalau misalnya belum ketemu, dan kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan ke orang tua ataupun para guru yang paham seperti itu. Dan oke, kita lanjutkan ke sesi motivasi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita akan membahas sebuah video. Sebelumnya kalian pernah menonton film Tare Zameen Par? Itu dari India ya. Tulisannya Tare Zameen Par gitu. Itu kalian bisa search di Google ataupun YouTube ataupun di web. Itu insya Allah ada sebuah film India yang sangat memotivasi kita. Dan kalau misalnya kalian nggak punya, mungkin kalau misalnya kepengen lihat bisa minta ke saya ataupun guru-guru lain yang memiliki filmnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian sudah pernah melihat, itu saya nggak perlu menjelaskan panjang kali lebar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau belum melihat ataupun belum pernah tahu itu film apa gitu ya, maka kita akan kupas sedikit tentang film tersebut. Jadi di film ini bisa kalian lihat, ini saya tampilkan sedikit video. Sambil melihat videonya kalian bisa buka, nanti insya Allah link saya cantumkan di bawah gitu ya, di deskripsi juga ada 2 mungkin, 2 atau 1 ya, 1 aja. Nah, oke, kembali lagi. Di pembahasan video yang ingin kita kupas ini, itu sangat memotivasi sekali. Dikisahkan dalam sebuah video ini ada seorang anak kecil itu menderita yang namanya penyakit disleksia. Kalau kalian tidak tahu apa itu disleksia, nanti bisa kalian search di Google. Loh Pak, masuk konsep yang Google, buat jelas no wasisan. Enggak, kalau misalnya saya cuma langsung terlek kalian tak kasih gitu saja, itu kalian nggak mau usaha gitu. Makanya saya minta kalian searching di Google apa itu disleksia. Nah, kembali lagi, seorang anak ini menderita disleksia. Pada suatu ketika dalam sebuah pembelajaran itu, ketika guru menerangkan mungkin dalam pembelajaran apa saja ya, contoh itu tentang membahas tentang, anggap saja pembelajaran matematika. Contoh, sang guru sedang menjelaskan tentang penjumlahan ataupun perkalian, 1 tambah 1 sama dengan berapa. Itu dijelaskan dengan sangat detail gitu ya. Namun siapa kira anak ini, yang satu anak ini itu tidak paham dengan apa yang disampaikan gurunya. Bahkan ketika melihat sebuah angka, imajinasinya dia itu liar gitu ya. Jadi kalau melihat angka itu jadi buyar semuanya. Misal angka 1 tambah 1 itu berapa? Dia nggak bisa jawab gitu ya. Karena penjelasan gurunya itu tidak sesuai dengan yang tipe anak ini miliki gitu ya. Tidak hanya satu guru ini saja, tapi banyak guru yang di sana itu mengajarkan dia dan dia sama sekali tidak paham. Entah itu pembelajaran apa, mungkin suruh mengeja rumah gitu saja, itu dia tidak bisa.
Dia melihat huruf itu juga sama, pudar. Satu, misal huruf R itu hilang kemana. Jadi dia nggak bisa baca. Bahkan dia nulis pun itu tulisannya kebalik gitu ya. Uniknya di situ. Dan dia melewati pada hari-harinya itu dia melewati banyak hal. Bahkan sempat dia dibully sama teman-temannya, dibully sama teman sekelas. Bahkan gurunya itu mengatakan, kamu itu gimana? Saya ajari sampai pusing, maksudnya sudah diajari sampai berbusa-busa tapi dia tidak paham gitu ya. Bahkan sempat pihak sekolah itu ingin tidak menaikkan kelas anak tersebut. Namun singkat cerita, ada seorang guru datang yang memiliki sebuah potensi. Mungkin guru ini sudah mempelajari banyak ilmu dan mengenal karakter anak gitu ya. Untuk namanya saya mungkin agak lupa namanya siapa, nanti kalian bisa cek di videonya sendiri untuk nama gurunya ya. Nah, kalau untuk nama anaknya itu di sana disebutkan namanya Ishan. Nah, namanya Ishan. Nah, bahkan untuk orang tuanya sendiri, orang tuanya, ayahnya ataupun ibunya itu kurang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bahkan untuk keseharian anaknya dia tidak tahu karena sering bekerja, mungkin seperti itu. Sehingga sempat itu dipanggil si orang tuanya dan mengatakan, ya disampaikan oleh guru-gurunya sebelumnya itu bahwa anak ini bodoh sekali. Sebetulnya kalau misal kita tahu bahwasanya setiap manusia yang lahir di bumi itu tidak ada yang namanya bodoh, kalau kalian tahu. Sebab apa? Semua manusia, walaupun dia itu cacat, itu Allah berikan satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang mengatakan kamu itu bodoh, itu salah. Karena setiap manusia itu terlahir jenius. Hanya saja yang membedakan jenius dan tidaknya itu kita mau atau tidak menggali potensi kita. Seperti yang saya bilang tadi, 3 poin itu harus kita miliki. Kalau kita tidak mau mengetahui 3 poin itu yang saya sampaikan tadi, ya kedepannya mungkin akan menjadi beban gitu ya, beban di masa depan. Bahkan kalau kita tidak mau menggali apa yang harusnya kita cari, ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia sebetulnya jenius, tapi kalau tidak mau mengambil ataupun memanfaatkan kejeniusannya, itu tidak akan menjadi bermanfaat atau tidak berguna. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke sebuah video tadi. Singkat cerita, guru yang baru tadi masuk ke kelas dan si Ishan tadi dia sudah merasa minder dulu. Alah, palingan bar iki aku dibully, dalam bahasa kita seperti itu. Namun tidak, guru yang masuk tadi itu sangat perhatian dengan murid-muridnya. Bahkan ketika dia mengajar, dia melihat si Ishan ini kok berbeda dengan yang lain. Ketika suruh mengerjakan, tulisannya kok kebalik-balik dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencari info tentang anak ini. Setelah ketemu dan oh iya, mungkin anak ini tipe belajarnya seperti ini, dan akhirnya dia menceritakan dalam sebuah kelasnya itu menceritakan banyak ilmuwan. Contohnya kayak Thomas Alva Edison. Si anak ini tadi itu dia diminta menyalakan sebuah saklar dan hiduplah lampu itu. Dan ditanya, siapakah ilmuwan yang menemukan ini? Dan yang pertama kali jawab itu si Ishan. Luar biasa sekali. Karena walaupun dia menderita disleksia, namun sebetulnya dia itu paham. Karena apa? Dia itu punya imajinasi liar gitu ya. Dan kalau misalnya untuk menjelaskan, mungkin dia kalau misalnya pernah membaca, bukan membaca, kalau membaca kan dia kekurangan. Karena tadi yang saya bilang, kalau ketika lihat huruf ataupun angka, semuanya pudar. Namun dengan gaya ataupun cara mendidiknya seorang guru ini tadi, si Ishan ini sedikit demi sedikit mulai paham. Bahkan
sempat itu dispesialkan karena mungkin dia berbeda ya, sering dibully sama teman-temannya. Makanya si Ishan ini dididik sama gurunya, diajari di luar kelas, di luar pembelajaran, di outing kelas, karena anak ini mempunyai keunikan, makanya harus diajari dengan cara yang khusus juga. Seharusnya seperti itu. Kalau misalnya kita memiliki kelebihan yang unik, kita harus diajarkan dengan cara yang unik juga, seperti itu. Singkat cerita, pernah juga dia diajarkan untuk menghitung. Dia dibawa ke sebuah anak tangga dan kemudian diminta untuk menghitung. Nah, diajari. Dari situ singkat cerita mungkin beberapa bulan kemudian ada banyak kemajuan. Yang tadinya dia menulis tidak bisa, membaca tidak bisa karena tulisannya kebolak-balik. Itu guru siapa yang paham gitu ya. Kalau terbalik-balik masih mending, itu kebaliknya miring 180 derajat gitu ya. Banyak yang tidak paham. Akhirnya si guru ini punya banyak cara untuk mencerdaskan anak ini. Sehingga singkat cerita guru ini sudah menjelaskan ataupun memaparkan ke orang tua yang tadinya, loh ini loh Bu, Pak, anakmu ini pinter asli nih diajari. Dia itu cuman tidak tahu saja karena cara mengajarnya salah ataupun kurang tepat. Kemudian disampaikan juga ke guru-guru lainnya bahwasanya anak ini memiliki kelebihan dan sangat jenius. Pada suatu ketika di sebuah sekolah itu mengadakan event, yaitu untuk menggambar ya. Menggambar, baik guru maupun murid semuanya menggambar, diceritakan dalam sebuah video itu di India itu ya. Semuanya gambar, entah guru apa saja, entah guru kesenian, entah guru bahasa dan lain sebagainya, itu semuanya menggambar. Nah, kalau kalian tahu di sini di akhir video ini mungkin saya sempat terharu karena yang tadinya anak ini terlihatnya bodoh sekali, namun di akhir cerita ataupun happy ending ya, akhirnya dia happy ending karena tidak siapa sangka di antara sekian banyak murid dari kelas bawah sampai kelas atas itu yang mendapatkan nilai bagus, peringkat bagus dalam menggambar ini tadi, itu cuma satu. Siapa coba? Si Ishan. Kemudian untuk gurunya nominasi yang dicapai itu si guru ini tadi, satu orang tadi, namanya saya lupa, nanti saya dilihat ya di videonya sendiri. Jadi kok bisa gitu ya? Ya seperti saya bilang di awal tadi bahwa anak ini memiliki kelebihan yang luar biasa karena dia memiliki imajinasi yang sangat liar gitu. Jadi ketika dia membawa kuas dan mulai menggambar, wow, imajinasinya itu dari warna-warna semuanya mencampur gitu, kayak sebuah pokoknya luar biasa. Ini bisa kalian lihat sendiri, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan hasil gambarannya wow, menakjubkan, kayak seniman handal gitu ya. Nah, maka dari itu, dari kisah ini tadi, sesingkat yang saya sampaikan tadi, sebuah video tadi, itu memberikan kita gambaran bahwasanya setiap manusia yang terlahir di bumi itu terlahir sempurna dan memiliki sebuah kelebihan masing-masing. Makanya setiap orang yang lahir itu jenius. Kalau ada orang yang mengatakan dia bodoh, mungkin dia belum tahu bahwasanya dia itu sebetulnya punya kelebihan. Hanya saja ada dua tipe manusia di dunia ini, yaitu yang pertama, dia mau memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, dia tidak mau tahu dan tidak mau mencari jati dirinya. Dia tidak mau tahu dirinya itu gimana, tipe belajarnya apa, dan tujuan dan cita-cita dia itu apa. Ini wes lah, raurus gitu ya. Makanya yang menjadikan vonis masyarakat yang biasanya ada bodoh dan pintar itu berasal dari sini, karena dia tadi tidak mau mengambil gitu ya. Padahal sudah diberi Allah kelebihan,
meskipun dia maaf cacat, itu entah cacat mental dan lain sebagainya, itu semuanya punya kelebihan. Jadi kalian harus mencari dan menggali potensi kalian itu apa. Karena kalau kalian tidak mau berusaha memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka saya kita akan menjadi orang yang terpuruk di masa yang akan datang. Contohnya kalau misalnya kita ngopo pelajaran daring-daring wae aku ora paham. Nah, mending aku kerja wae tok duit. Nah, kalau kalian mikirnya seperti itu, ya di masa depan kalian akan kesusahan. Dan mungkin banyak orang yang akan menipu kalian. Yang harusnya kalian digaji segini, sekian, harusnya gajinya gede, tapi kalian cuma digaji kecil, itu terima-terima saja gitu ya. Karena kalian tidak tahu dan tidak mau belajar di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa pertumbuhan kalian di masa SD, SMP, SMA, kalian tidak mau tahu dan tidak mau belajar dengan serius gitu. Saya menghimbau kepada peserta didik baru bahwasanya kalau misalnya ketika ada nanti kalau kalian pembelajaran daring tidak paham yang disampaikan oleh gurunya karena mungkin pembelajarannya online, maka dari itu kalian harus tanya, usahakan tanya. Kalau kalian nggak paham, kalau nggak gitu nanti kalian akan ketinggalan gitu ya. Ataupun nanti kalau misalnya pas kalian malu tanya di grup ataupun di GC, itu kalian bisa tanya langsung japri langsung ke gurunya, maaf Bu, Pak, ngapunten ini saya tidak paham pembelajaran yang Bapak ataupun Ibu sampaikan, bisa diulas ulang ataupun dibuat video ataupun voice note, ya itu disesuaikan dengan tipe belajar kalian yang saya sampaikan tadi. Kalau belum tahu, pokoknya cari tahu sebelum kalian terlambat dan menyesal seperti saya. Karena saya dulu kan pernah sekolah kalau SMP SMA saya mondok ya, makanya saya mengambil pembelajaran bahasa Arab. Dan saya sangat menyesal karena dulu kan di pesantren saya itu ada 2 unggulan, yang satu tafid dan IT. Nah, untuk tafidnya teman-teman saya itu ngafal kok gampang banget tuh cah. Aku ngapal ping angkeh ora iso-iso. Nah. Seperti itu. Namun setelah saya tahu tipe belajar saya itu, ya Allah, gampang banget. Sangat gampang kalau kalian sudah tahu itu, saya bilang easy. Dan kalian di masa depan akan menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk umat gitu ya. Mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya banyak kata yang absurd ataupun kalian tidak paham yang saya sampaikan. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena untuk saya pribadi dalam menyusun kata itu masih harus belajar gitu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau kalian tidak paham yang saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan langsung gitu ya. Dan kalau kalian pengen videonya yang belum punya tadi, kalian bisa minta, kalian bisa tonton langsung. Saya bahkan sangat ternyuh ketika anak ini yang awalnya sering dibully dan akhirnya menjadi anak yang wow gitu ya, amazing. Bahkan yang tadinya dibully, anak ini tadi yang menderita disleksia itu bisa tenar, dan teman-temannya itu bertepuk tangan semuanya, memberikan sambutan yang hangat dan sangat luar biasa. Seperti itu. Ya sudah, saya mau akhiri tadi ya. Saya tutup. Cukup sekian. Kafaitu huna kalami idza wajadtum minni al-akhta awil aghlaq astaghfiru minkum katsiran. Wassalamu alaikum.